Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu biniyatil qabul tamami kulli sul bulugi kulli ma'mul bijahi tuhar rasul abil batul sayyiduna wa maulana Muhammadinil maqbul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajmain wa ala man wa aslafuna salihun susan li hadil jamaah min jamaati jam'iyah majlis perkumpulan rindu surga MAD Pesualang sanila bang wali jamil hadirin fi hadil majlisil mubarak majlis peres perkumpulan rindu surga wala jami' ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan lil mu'allif hadzal kitab adabul insan fil Islam, ada adab manusia dalam agama Islam. Fadilatus Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Ali Al-Hamidi wa ila Al-Hajj Kiai Haji Muhammad Hussein Ali Malim Hussein bin Ali ila Al-Hajj Kiai Ahmad Baidowi wa ila Al-Hajj Kiai Rasid Ram bin Haji Ramli Ma'alim Rasul Kiai Mu'alim Abdullah bin Abdul Aziz wa ila Kiai Samsul bin Haji Abdul Rahman Jarqani bin Haji Sarun wa ila jamil mu'allimin wal mu'allimat wal masyayikh wal masyayikhat fi hadil wilayah wad daulah wal qaryah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajmain wa usulihim wa furu'ihim wa zailukuki alaihim ajmain anallahu yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa an yu'ida alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yasurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niat taklim ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala azza wa jalla jalaluh wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wassalama wassa'adah wal mahabbah wal wikayah wassalahil akibah walhamdu lillahi
Rabbil alamin. Itu niat taklim. Harapan dan tujuan dibacakannya niat taklim, yang lain mengikuti biar kita selalu mengaji dimanapun diberikan Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Saya muliakan jamaah Rindu Surga, Ustaz Sofyan Ali, Ustaz Hanafi, ya, Bobby, Andi, semuanya sebutin satu persatu, Kosim. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjelang pergantian tahun, ya insya Allah besok, ya habis asar baca doa akhir tahun, ya kalau nggak sempat berjamaah di rumah boleh. Habis maghribnya baca doa awal tahun. Ya inti doa itu kalau nggak bisa bahasa Arab takut nggak ngena, intinya minta Allahumma ja'al hadza amun, ya Allah jadikan ini tahun amun jadidun. Kalau pakai sanatun tahun berarti pakai hazihi, karena sanatun bentuknya muannas, maka nggak pakai muzakkar haza tapi pakai muannas hazihi. Allahumma ja'al hadhihi sanatun atau hazihi sanah, berarti berubah menjadi sanatul jadidah. Jadi temennya jadid, ketemunya mu'annas lagi, jadi jadidatun, sanatul jadidah. Kalau pakai amun tahun makanya jadidun, jangan amun jadidah ai sanatul jadid gitu. Jadi nggak cocok gitu, katanya nggak dapet. Jadi mu'annas ketemu mu'annas, hazihi mistorotun gitu. Kalau kursiun haza kursiun, saburatun hazihi saburatun gitu. Ya, jadi ngelihat konteksnya muannas apa muzakkar. Muannas itu apa? Ada tamar butoh gitulah, yang gampang itu dulu dasar. Allahumma ja'al hazal amun jadidun hadhihi sana sanatul jadidah. Ya Allah jadikan tahun ini tahun baru Islam, diberikan perubahan, ya yang lebih baik, baik dunia, ibadah, akhirat gitu. Diberikan rahmat, diberikan magfirah, diberikan sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan wiqayah, diberikan perlindungan dari hal-hal yang negatif, baik bala'id dunya wa bala'il qabri wa bala'il akhirah. Amin ya rabbal. Ya, intinya begitu. Ustaz saya nggak bisa bahasa Arab, ya udah pakai Indonesia. Allah jadikan tahun ini 1444 Hijriah atau 1004-nya 3 kali Hijriah, nggak apa-apa gitu, bebas aja, penting ente kan ngerti, yang penting tahu bacanya 1444. Ada orang yang baca 1004 3 kali karena 4-nya ngejejer, nggak apa-apa, karena angka 4 itu katanya bagus, kalau jejer 3 berarti keuntungan 3 kali lipat kan begitu. Jadi dia analogin seperti itu. Sama seperti kita punya utang, kalau kita mikirin dan kita bilang utang itu berat, maka menjadi berat, menjadi suges. Tapi kalau kita bilang utang itu enteng lah, enteng tapi mikirin gitu, utang tapi mikirin bayarin, ada utang enteng lah, utang itu masih makhluknya Allah sama kayak saya, insya Allah ada jalan keluar, udah gitu aja, ngenteng-ngentengin utang tapi tetap mikirin cari jalan keluar, insya Allah kebayar semua gitu. Tapi kalau kita bilang wah utang berat, makin berat, bisa stres depresi, lama-lama mati berdiri. Ya, makanya jangan, kalau utang gak usah terlalu dipikirin, dilunasin gitu. Kalau dipikirin gak bakalan lunas, dilunasin. Ya, bilang enteng dulu, insya Allah ada jalan keluar dari Allah. Karena utang juga adalah makhluknya Allah. Ya, gitu aja. Main suges dulu. Ya, jadi mudah-mudahan tahun yang baru amun jadidun sanatul jadidah 1444 Hijriah, kita semua ada perubahan. Ya, kalau dulu males, mudah-mudahan tahun yang baru jadi orang manusia yang rajin. Yang dulunya nggak disiplin, mudah-mudahan tahun baru disiplin, jangan diselipin, jangan ya, disiplin. Yang dulunya misalkan sering kesiangan, dibenerin biar bangunnya kepagian. Nggak apa-apa lebih pagi, kan tahajud dulu gitu. Ya, kalau yang dulunya misalkan sama keluarganya kurang tanggung jawab,
tahun baru niatin, saya mau tanggung jawab sama keluarga, mau nyenengin keluarga, insya Allah. Ya, guru saya bilang, teman saya bilang, temannya UJ, Bang UJ, Ustadz Jepri Al-Bukhari almarhum di Pekayon, ya. Namanya Bang Mohai, Muhammad Hayatuddin Atali, pernah ngomong begini malam-malam, coba senengin keluarga lu. Insya Allah nanti Allah senengin lu, begitu. Saya kan penasaran, cobalah, bismillah lah. Ya, senengin keluarga, ya tapi dalam batas-batas. Bukannya diborosin semua, nggak, dalam batas-batas, ya. Kalau sekiranya ini bermanfaat, ya boleh untuk edukasi anak-anak dan keluarga. Insya Allah benar, itu ada balasan dari Allah, ya. Baik itu kebahagiaan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusan. Insya Allah. Amin ya rabbal. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Khususnya buat kameramen yang nyuting kita nih, jangan lupa akun Perkumpulan Rindu Surga. Jangan lupa subscribe, ketik loncengnya, ya. Kalau perlu semua ada uploadan langsung ada notification, ada pemberitahuan, ya, jadi kita bisa langsung nonton. Ustadz Ahmad Ghazali, Ustadz Wahid Abdullah, Ustadz Jam'an Alwani, Ustadz Muhammad Ismatullah, Ustadz Baginda Hambali Siregar, yang kemarin orang tuanya, ibundanya berpulang ke kasih sayang haribaan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibunda beliau diberikan tempat yang baik, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang mendoakan mudah-mudahan panjang umur dalam taat, umur yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Halaman 151. Kembali kita dalam tutorial Adabul Insan fil Islam. Ustadz kok pakai 151? Saya tadi keingetan sholawat Habib Empang Bogor, Abdullah bin Musin Al-Atos. Oh iya, Al-Atos itu kuncinya 151. Berarti kita pakai halaman 151. Udah gitu aja. Jadi ngalap berkahnya ngelihat Al-Atos itu 151. Ya. Kalau Habaib atau Al-Habsi Haddad 1030. Kalau 1030 di sini bacanya nggak ada halaman 1000 gitu. Jadi kita tabarukan 151. Ya, Al-Atos. Ya, di sini diterangkan tentang judul menerima segala keputusannya yang datang dari Rasul. Ketika Rasul misalkan jangan ini, jangan itu, memang tidak haram, tidak berdosa, tapi larangan Rasul menunjukkan adanya mudorot di dalamnya itu. Misalkan Rasul melarang, jangan kamu misalkan minum dengan tangan kiri, jangan kamu minum berdiri, makan berdiri, minum berdiri, standing party misalkan. Itu ada larangan, berarti kita sedang diatur oleh Rasul supaya kehidupan kita, perut kita, kesehatan kita, ya, di dalam tubuh kita menjadi lancar dan baik kesehatannya. Peredaran darahnya, sirkulasinya, ginjalnya, lambungnya, ususnya, 12 jari, usus besar, usus kecil, pencernaannya, anusnya, perutnya, pankreasnya, dan lain sebagainya. Kita kan nggak pernah tahu itu, ya. Tapi nggak dosa memang. Kalau Rasul larang, kita nggak dosa. Cuman kalau Allah larang, jadinya haram, dosa. Tapi kalau Rasul larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu ada manfaat sama mudorot. Ya, manfaat mudorot itu kalau kita kerjakan kayak gitu, nanti kadang-kadang kita sakit. Dosa sih enggak, cuman dilarangnya Rasul, kita masih ngerjain. Paling kita kena bala dikit lah. Bukan bala bakwan, bukan. Bala itu misalkan ya kena sakit perut, sakit perutnya melilit, kayak kejepit gitu, kayak saraf perut kejepit, perutnya sering kram, kan ada kram perut tuh. Mungkin karena kita suka, mohon maaf, makan, minum, standing party, ya, minumnya berdiri, makannya berdiri, ya. Kadang makan sambil ngobrol, kan nggak boleh juga sebenarnya. Kalau makan aja. Makan, habisin makan baru ngobrol. Ada waktu makan, ada waktu ngobrol. Jangan lagi makan kita ngobrol, udah makan diem-dieman, itu nggak masuk. Kalau lagi makan, habisin makan. Kalau perlu makan secepatnya. Ya, bukan berarti makan secepatnya diuyup langsung. Makan nasi uduk diuyup begini, gitu. Ya nggak juga. Kayak orang viral makan itu di baskom. Biar viral, makannya sekerauk. Itu mah
Itu mah cari follower, itu mah cari duit namanya itu. Ya. Islam nggak ngajarin kayak gitu. Makan pelan-pelan, tapi kalau bisa fokus. Kalau lagi makan ya makan, kalau lagi minum ya minum, ngobrol ya ngobrol. Selesaikan makan baru ngobrol. Ya kecuali darurat lagi makan ditanya, mana sendal gua? Nggak ada orang lagi, cuma kita. Ya masa kita nanti ya, tunggu gua lagi makan. Gua mau buru-buru pulang bentar, masih banyak makanan. Ya udah, itu di situ gitu kan. Tutup di kolong mobil gitu. Yuk lihat 151, menerima segala keputusannya, yaitu keputusan Rasul. Qala Syekhuna, berkata Syekh kami mu'alif penyusun ini kitab Adabul Insan fil Islam, Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi radhiyallahu taala anhu wa ardo wa naf'anallahu bihi wa bi barakati ulumihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan manfaat dari kitab yang disusun oleh beliau, Adabul Insan fil Islam. Barokah dunia dan akhirat, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Yuk tutorial. Menerima segala keputusannya. Jadi titik 3 itu, ya kalau kata orang Betawi, tulisannya Arab tapi bacanya Indonesia atau Arab Melayu, Arab Pegon. Ya. Termasuk dalam beradab kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menerima segala keputusannya dari Nabi Muhammad. Itu adab tuh. Ya, ketika guru kita bilang begini, begitu, kita nerima, nah itu adab itu. Nggak ngelawan. Kan kadang kita guru bilang begini, guru bilang kayak gitu mulu. Kayak guru nggak pernah bandel aja begitu. Kadang-kadang kita jadi murid kadang-kadang ngebalikin. Kadang-kadang, nggak semua. Jadi menerima keputusan, dibilang apapun diterima. Nggak bilang, guru kayak nggak pernah bandel aja. Tuh, Citayam, Fashion Week, ya kan, kayak nggak pernah bandel aja. Ya tapi kalau berlebihan juga nggak bagus. Ya, jadi adab kepada Nabi, salah satunya menerima segala keputusannya dari Nabi Muhammad. Dengan tidak ada keraguan-raguan. Apa yang Nabi bilang larang, kita coba jauhkan. Walaupun nggak dosa. Apa yang Nabi suruh, berusaha kita amalkan. Ya berusaha. Walaupun Nabi kagak neken. Harus lu kayak begini, jangan. Kita dikasih akal. Kalau Nabi larang berarti ada mudorot. Kalau Nabi suruh berarti ada manfaat. Udah gitu aja. Tapi kalau Allah larang berarti jadi haram. Allah suruh jadi halal, perintah. Jadi amar ma'ruf. Tapi ketika Allah larang jadi nahyu anil mungkar atau nahi mungkar. Ya, larangan melarang kemungkaran. Titik. Dan tidak boleh, baris ketiga, sekali-kali, tuh ada 2 tuh berarti ada pengulangan. Dan tidak boleh sekali-kali mengambil pilihan lain. Artinya jangan ngambil keputusan pilihan yang lain di luar keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menolak keputusan tuh. Menolak keputusan Rasulullah. Koma. Dianggap durhaka. Tuh, kalau nolak keputusan Rasul dianggap durhaka. Dan membawa kepada kesesatan. Kalau saya tambahin, dan kebinasaan bagi dirinya. Baik sahabat-sahabat, apa yang Rasul bilang, ya, apa yang dari Rasul ambil, ya, apapun perintah, ya, wama umiru, ya, pokoknya dari Rasul, fakhuzu, wama nahakum anhu fangtahu. Wama atakumur rasul, apa yang datang dari Rasul, fakhuzu, maka ambillah, akhoza. Wama nahakum anhu, dan apa yang dilarang daripadanya Rasul, fangtahu, maka tinggalkanlah, jauhilah, berusaha. Gitu. Ya. Walaupun ya itu saya bilang, kalau Allah larang jadinya dosa karena haram. Tapi kalau Rasul larang mudarat manfaat. Ya, karena ada kemanusiaan di situ. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak berkata dalam memutuskan hukum dan dalam menerangkan sesuatu perkara, melainkan dengan mendapat, kertasnya diputar, melainkan dengan mendapat apa? Mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukannya dari Allah kepadanya kepada Rasul. Paragraf baru 152. Dengan ini tidak berarti tercela. Dengan ini tidak berarti tercela. Yang dibilang tadi. Bila Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam perkara-perkara keduniaan. Atau kalau keduniawian, Rasul juga tetap nanya sama sahabat-sahabatnya, gimana itu? Kalau kita, anggaplah kalau kita modal segini untung nggak gitu. Kalau kita misalkan nanam ini, itu prospek ke depan menjanjikan nggak gitu. Kalau untung kan buat umat Islam juga, keuntungannya, profitnya begitu. Gitu, ya. Jadi kalau perkara dunia, Nabi suka bermusyawarah juga sama sahabat. Jadi nggak mutusin langsung. Seperti taktik, seperti strategi, taktik perang. Nabi nanya sama sahabat, gimana nih kita ngepungnya gimana? Dari utara, selatan, dari atas bukit, atau dari bawah tanah? Kayak waktu Parit itu, perang Khandaq itu adalah usulan Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi itu, Nabi, saya punya taktik, strategi. Ya Salman, silakan. Nah, Salman Al-Farisi bilang, sahabat Salman radhiyallahu an, Nabi, gimana kalau kita bikin parit? Caranya gimana? Kita parit, kita gali sedalam 10 meter. Lebarnya juga 10 meter. Karena jarak dia nggak mungkin orang lompat 10 meter, nggak mungkin. Orang lompatin kali 10 meter. Segede kali sunter, nggak mungkin. Maka dibuat panjang, sepanjang kali sunter, lebarnya, tinggi dalamnya juga sama 10 meter. Jadi kalau orang nanti ketika dia perang, mereka mau melompat susah, mau nyerang juga jauh. Kayak ada kali besar. Kalau dia mau lewat malah kejebur. Akhirnya kata Salman, begini Nabi, kalau nanti ada jarak, mereka ketahuan, ini kita tutupin atasnya. Pakai dedaunan, rerumputan, pakai terpalah. Jadi seakan-akan ini jalan. Oh, ini jalan nih. Pas dia maju, ayo serang. Kalau kata kaum muslimin, ayo silakan serang aku. Yuk kita serang. 1, 2, 3, serang. Baru maju di tengah, ambruk ke dalam. Wah, kejeblos jurang. Nah, lo udah kejeblos lo. Ayo, mau ngapain lo? Ampun. Nah, gue lemparin lo tombak. Jelep panahin, mati banyak. Nah, ketika perang Parit Khandaq menang. Akhirnya musuh hati-hati, jebakan Islam. Takut dia bikin parit. Kalau ada lubang gede, injak dulu pakai tombak. Takut bolong begitu kan. Nanti pas kita injak, lubang lagi, mati. Kayak dulu kita belajar dari pengalaman perang Khandaq, perang Parit. Salman di situ diacungin jempol. Ide brilian. Pas sudah menang nih, perang Khandaq kan menang nih. Ide brilian, Salman, bagus. Ide kamu bagus. Kita bisa menang. Banyak kafir Quraisy, musyrikin yang ingin membunuh Nabi, membunuh muslimin, jatuh di Khandaq, parit yang telah dibuat sekeliling. Jadi dibikin dulu nih keliling nih. Dalamnya 10 meter, lebarnya 10 meter. Jadi orang mau lompat nggak bisa. Tengah-tengahnya Islam. Tengah-tengahnya Islam, perkampungan tuh. Jadi dia bikin lebar dulu. Terus tutupin pakai terpal sama rumput-rumput. Jadi pas orang nyerang, yuk kita maju, gedebruk aja masuk ke dalam lubang. Nah lo, ya kan? Ayo, gedebruk, wah musuh masuk lubang tuh, tinggal matiin gitu. Apalagi dia mau nyerang ngepung, wah Islam dikepung tuh, ayo kita maju. 1, 2, 3, maju, masuk lubang semua, udah. Ya ketipu masuk lubang, ya udah dibawa. Tinggal dipanin pada mati udah. Wah nyumput kemana lagi, udah mati udah dibawa. Mau manjat 10 meter, dalam 10 meter. Ya ini aja belum 10 meter nih, 10 meter udah ayo. Ayo mau manjat dari mana lo, lemparin tombak pada mati udah. Ampun, saya masuk Islam dah.
Asyhadu alla ilaha illallah, udah nggak dibunuh udah kalau udah syahadat udah. Nah itu hebatnya Islam. Kalau udah syahadat nggak bakalan dibunuh deh. Ya, udah, walaupun kata ada di kitab Riyadhus Shalihin, orang udah syahadat nggak boleh dibunuh, haram darahnya. Walaupun dia berbohong, iya walaupun berbohong. Dia syahadat untuk taktik, bahasa orang dia nutupin. Dia pura-pura, dia mau takiyah supaya dia nggak terbunuh oleh kaum muslimin. Dia itu membaca syahadat, syahadat Rasul, syahadat tauhid. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Sungguhnya engkau Muhammad Rasulullah. Udah, ngedenger kayak gitu, wah udah Islam udah. Kita udah nggak lihat hatinya. Lu munafik lo, lu mau cari selamat, matiin aja udah. Islam malah ketika udah ngomong syahadat, Islam udah nggak boleh tuh. Jadi saudara kita tuh. Walaupun dia itu dalam hatinya, gue bohongin lo gitu. Udah, itu urusan dia sama Allah. Gitu. Yaitu kalau Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan. Taktik perang, dia bermusyawarah dengan sahabatnya dan sebagainya. Karena perkara musyawarah itu disyariatkan di dalam Islam. Titik. Dan dilarang mengambil keputusan pikiran sendiri. Nggak boleh ngambil keputusan sendiri kalau masih ada Nabi. Tanya sama Nabi. Ya kalau di Betawi begini, kita ada mu'alim nih. Di sini tinggal mu'alim siapalah yang dituain lah misalkan. Ya dulu masih ada mu'alim Rosid. Ya. Sampai meninggalnya pun sampai datang. Ya Mu'alim Husain meninggal, mu'alim Rosid sampai ke Aruhama. Nyolatin juga di Aruhama gitu. Masih datang lah. Ya, masih ada. Ya kita nanya sama mu'alim, Kiai, mu'alim, anggaplah kalau apa ini Fashion Week harus bagaimana nih, kata mu'alim begini, udah nurut dah. Betawi terutama Kampung Mangga yang ngaji di Mu'alim Abdullah, Mu'alim Rosid udah ngikut, udah saya ikut kata mu'alim, nanti tanggung jawab Mu'alim Rosid, udah gitu aja. Jadi kita itu masih make kalau udah dituain ikut dia aja udah, apalagi udah tua, udah sesepuh. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan tutorial berikutnya. Ya. Dan dilarang mengambil keputusan sendiri, pikiran sendiri nggak boleh, yakni tidak mau bermusyawarah dalam perkara yang mengenai kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama harus musyawarah. Karena nanti kan diminta pendapatnya. Karena kalau kita mikir sendiri biasanya kepentingan pribadi. Tapi kalau yang lain coba pikirin. Begini. Jadi kita punya pertimbangan. Makanya ada dulu DPA. Dewan Pertimbangan Agung. Timbang-timbang dulu keputusan. Ketua DPA-nya siapa? Timbang-timbang. Ini ada manfaat nggak? Mudorot nggak? Gitu. Maslahat nggak? Wajib menerima keputusan Nabi itu. Diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina." Allah. Surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidak patut bagi orang mukmin laki-laki dan mukminat perempuan apabila diputuskan sesuatu hukum oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada bagi mereka pilihan di dalam urusan. Ada bagi mereka pilihan dalam urusan mereka. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesatlah ia, satu kesesatan yang nyata. Dan lagi firman-Nya, nah tadi yang saya bilang tuh, firman Allah Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Surah Al-Hasr ayat 7. Artinya, dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya oleh Rasul kepada kamu
maka jauhkanlah. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras, sangat pedih azab siksaannya. Selanjutnya, mencontoh segala perkataan Nabi dan perbuatannya. Mencontoh dengan batas kita. Contoh, Nabi tiap hari tahajud. Kalau kita nggak mungkin tiap hari tahajud. Kalau tiap hari tidur, iya. Tahajud paling seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Malah kadang-kadang seumur hidup sekali gitu. Udah kayak salat sunat tasbih, tahajud nggak apa-apa. Yang penting pernah tahajud lah. Ya. Kalau Nabi kan tiap malam. Tujuan Nabi tiap malam tahajud sampai istri Nabi, wahai suamiku yang tercinta, bukankah engkau sudah dijamin surga? Inna fatahna laka fatam mubina liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Depan belakang dosamu sudah diampuni. Engkau sudah dijamin surga. Pangkatmu maksum, suci daripada dosa. Kalau ada dosa langsung Allah bersihkan. Tapi kau masih ibadah aja rajin. Kayaknya orang yang nggak dijamin surga aja nggak gitu-gitu banget Rasul. Wah, kalau manggil Rasul, ya besti, bestiku gitu kan. Wahai cintaku gitu kan. My lovely. Kenapa sih rajin bener? Ente tuh tahajud. Ya, every night, tiap malam. Fi kulli lailatin. Ya, di setiap malam tahajud. Ya Rasul, ente kan udah jamin sorga. Kata Nabi, aku mau menjadi hamba yang bersyukur. Ya, sungguhnya aku ingin menjadi ja'alani abdan syakuro. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur karena Allah mengampuni dosaku depan belakang, yang dulu dan yang ke depan. Allah juga memberikan aku pangkat nabi terakhir, khotamun nabiin, maksum. Maksum itu kalau ada dosa langsung dibersihin sama Allah. Ada dosa dikit dibersihin sama Allah. Seperti kisah Nabi mau Isra Mi'raj. Nabi kan hatinya suci. Kenapa masih disiram air? Airnya air Zam-Zam. Kenapa masih diisi cahaya? Hati Nabi udah suci, masih diisi nur oleh Allah cahaya. Padahal udah suci, udah bening, diisi nur, ditambahin biar tambah kinclong. Udah bersih, disiramin air Zam-Zam biar tambah bersih. Kalau kita kan belum tentu bersih. Udah kotor tambah kita kotorin kadang-kadang. Kalau kita gitu. Saya kalau kita banyak. Saya nih udah kotor saya kotorin. Nabi udah bersih dibersihin lagi sama Allah lewat malaikat Jibril. Bayangin, mau ngadep Allah, kalau udah hatinya bersih, dibersihin lagi karena mau ngadep Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha sampai sebegitunya. Masya Allah, ya kan? Ya. Jadi gitu, Nabi tiap malam tahajud kita nggak mungkin bisa lakukan. Ya minimal kita tahajud walaupun tidak sering. Termasuk dalam beradab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengambil contoh tauladan dari beliau dalam perkataannya dan perbuatannya, baik qauliyah maupun fi'liyah, baik aqwal maupun af'al. Karena beliau itu adalah suri tauladan, contoh yang paling utama bagi kaum muslimin muslimat, muslim laki-laki dan juga muslim perempuan, kecuali perkara-perkara yang dikhususkan bagi beliau saja, kecuali yang beliau saja dikhususkan. Contoh, Nabi kan nikahnya lebih dari 4, masa kita nggak boleh 4? Itu khusus. Nabi lebih dari 4. Kita lihat mukjizat terakhir Quran, kita dibatasi sampai 4. Udah. Tenaganya beda, tenaga kita sama tenaga Nabi. Contoh Nabi aja tahajud tiap malam, berarti tenaganya super dari Allah. Kalau kita kan bukan super. Kalau kita mah ngisep jarum super. Super juga, cuman jarum super. Bisanya ngisep doang, sepong doang, jarum super. Tapi bukan kekuatannya yang super. Nggak ada orang ngisep jarum super. Ya, kekuatan jadi super nggak ada. Orang ngisep surya, dia jadi surya matahari nggak ada. Orang ngisep profesional yang merah tuh gudang garam, jadi orang profesional bukan amatir, nggak ada. Namanya doang super, kekuatan nggak super. Sama udah lemah syahwat juga sama. Kan rokok paling 10 menit kagak ada ya kan, 5 menit aja udah top udah. Ya namanya laki-laki malam Jumat cepet nepsong ya, 5 menit aja udah hebat udah.
Kecuali pakai ajar jahanam ya kan. Kan ngebul kepanasan ya kan. Kayak Bobby arang mulu sama buhur ya kan, panas ngebul ya. Ya janganlah, jangan ajar jahanam lah. Pakai ramuan Madura aja udah, yang herbal-herbal aja. Ya, jangan Viagra, jangan pil biru, jangan. Kenapa? Mahal. Mahal. Bukannya nggak bagus, mahal belinya udah. Ya, udah pakai jamu aja olahraga ya. Olahraga, nge-gym. Nanti sini bikin gym nanti. Ya, bikin gym nanti. Nggak usah nge-gym nanti bos Anung nyediain gym ya. Dari coran coran aspal tuh mix pakai ember dicor pakai tali, nggak apa-apa, kayak sebelah kan, nge-gym sebelah walang tuh nggak apa-apa, biar badannya kayak atlet ya, biar seterek ya. Kayak Kosim kan udah mulai keker tuh badannya ya, ya tinggal disiapin buat korban tahun depan aja kalau gemuk. Sallu ala Sayyidina Muhammad ya, mengikuti kecuali yang khusus buat beliau. Firman Allah Subhanahu wa taala, titik 2. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21 artinya, sesungguhnya adalah bagi kamu umat Islam, umat Nabi Muhammad, pada diri Nabi Muhammad Rasulullah itu satu tauladan yang baik bagi orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat, hari pembalasan, dan banyak menyebut Allah dengan sebutan yang banyak. Maksudnya zikirlah kamu dengan zikir yang banyak ya. Kalau bisa sholatnya nggak cuman sholat 5 waktu, ditambahin qobliyah, ba'diyah. Kalau pagi ada sholat duha atau sholat isyraq ya, sholat syuruk ya, waktunya syuruk, sholatnya isyraq ya, bilang waktunya isyraq, sholatnya syuruk. Atau malamnya sholat tahajud ya, qobliyah, ba'diyah, tambahin. Atau zikir subhanallah yang banyak, masya Allah, istighfar, sholawat perbanyak. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan berlaku adab kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mengetahui pokok-pokoknya cukuplah seperti yang telah saya uraikan di atas. 154. Adab manusia kepada dirinya. Masih ada 15 menit. Jam 11. Buat mengetahui, tinggal saya baca nih tutorial. Buat mengetahui bagaimana manusia harus menjalankan adab kepada dirinya, lebih dahulu harus ia mengenal kejadian dirinya dan perbekalan yang ada padanya. Diri manusia itu terdiri dari ruh dan jisim, ruhani dan jasmani. Ruh itu dari alam sebelah atas, jangan alim ya, dari alam sebelah atas, alam malakut namanya. Dan jisim jasmani itu dari alam sebelah bawah, namanya alam hewan, hayawan. Kedua-duanya itu mempunyai sifat-sifat yang khusus, yang berlainan satu dengan lainnya. Ruh kita dari alam malakut sifatnya sifat malaikat. Makanya alam malakut nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa, nggak mati. Tapi kalau hewan nggak makan, nggak minum, mati. Makanya hewan harus makan, hewan harus minum. Hewan harus kawin, biar beranak pinak, punya keturunan. Kalau malaikat nggak ada, ini anak malaikat nggak ada. Malaikat itu dari nur cahaya. Ya maksudnya mirip kayak Allah gitu. Dia nggak butuh makan, nggak butuh minum. Terus gimana dia kalau butuh makan minum, ya jadi manusia dulu. Ya kalau malaikat enggak, malaikat minum air, kalau lapar ngambil perkedel, enggak. Itu mah kita manusia. Makanya itu kan ada alam jasmani dari hewan, butuh makan, butuh minum, butuh kawin, nikah, beranak pinak, punya keturunan, sama kayak hewan. Tapi kita nggak boleh jadi hewan mulu. Naikin derajat kita, derajat malaikat. Konsentrasi, fokuskan kepada ruhaniyah, batiniah.
Kalau tidak hanya urusan jasmani, tidak hanya hidup itu nggak sekedar urusan makan dan minum, tapi urusan ruhaniyah, ibadah, zikir, ibadah, ruhani. Sehingga nanti kita nggak cuman ngurusin makan minum kayak hewan, makan hardolin, dahar, modol, ulin, nggak cuman itu mah hewan udah. Kawin, ya BAB, dahar, makan, modol, ulin, kawin gitu lagi. Ya BAB lagi, udah gitu aja. Tapi malaikat itu bertasbih, memuji Allah, taat sama Allah. Nah kalau orang manusia udah taat sama Allah, nggak pernah buat dosa, jasadnya manusia, hakikatnya sifatnya malaikat. Berarti dia yang dominan sifat-sifat malaikat. Karena dia bertasbih kepada Allah, taat sama Allah. Tapi jarang sih, kita mah nyampur, saya aja masih nyampur. Kadang taat, kadang maksiat. Kadang durhaka, kadang bener. Kadang patuh, kadang ngeyel. Kalau lagi males, udah sholat bolong-bolong udah. Tapi kalau lagi rajin, malam tahajudnya nggak ditinggal. Tahajud nggak ditinggal, duha nggak ditinggal. Tapi kalau lagi males, udahlah. Tahajud bablas lah, gue capek, gue tidur aja lah. Yang penting gue ngejar subuhnya, udah gitu aja. Kadang subuh kesiangan cuek. Tapi kalau lagi bener, ngebenerin. Kadang-kadang tahajud nggak tidur sampai subuh. Subuh olahraga pagi. Sholat dulu, duha, isrok, zikir dulu gitu. Saking rajinnya gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Itu kan untuk mengisi pengangguran. Takut nanti dapat pekerjaan udah nggak sholat lagi. Nggak bisa sholat duha, nggak bisa sholat ini, zikir. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Back to tutorial, kembali ke tutorial. Adapun alam hewan itu yang daripadanya terjadi badan kasar. Kalau badan halus itu malakut yang dalam, atau tubuh manusia jasmani, maka dia itu sebenarnya alam syahwat. Itu yang dibilang alam syahwat, alam keinginan. Tidak ada akal padanya yang jasmani, yang dapat membedakan antara buruk dan baik. Yang bedain itu buruk baik ilmu, akal, hati, nurani, iman, yang ada dalam unsur-unsur ruhaniyah. Kalau jasmania maunya makan. Kadang kalau kita hantem kromo, mau halal kek, mau haram, yang penting perut gue kenyang. Nah itu hewan tuh. Kayak hewan gak pernah melihat orang tuanya, gak pernah melihat anaknya. Mohon maaf nih, lagi datang sangenya nih, diembat aja. Mau dia laki kayak perempuan, ya lihat aja kambing. Ya, lihat kambing tuh. Kalau lagi sange tuh, mau di depannya laki kayak perempuan, yang penting ada lobang, embat aja udah. Ya, wedus. Ya kita kan bicara binatang. Makanya kalau ada manusia, mohon maaf, nggak lihat anaknya diembat. Kakek ngembat cucunya digituin, bayangin. Ya. Anak sange ngembat ibunya, bujuk dah. Lebih parah dari hewan. Hewan mah karuan nggak punya akal, punya insting doang nggak punya akal. Manusia dikasih akal, pikiran, bisa ngebedain dong. Masa emaknya diembat juga, sedangkan lu lahir dari lubang itu, lu embat juga. Ya makanya di negara Eropa itu kadang kebablasan. Kakak sama adik, kakak kandung sama adik kandung, laki perempuan begitu. Nah Islam itu membedakan itu. Ada aturan main, ada koridor. Ini halal, ini haram. Kalau mau berubah haram jadi halal melalui proses pernikahan. Ada ijab kabul. Awalnya pegang haram jadi halal. Awalnya dosa jadi ibadah gitu. Ada aturan mainnya. Alam syahwat inilah. Dan oleh karena adanya syahwat itu, tidak ada akal padanya yang dapat membedakan antara buruk dan baik, halal dan haram. Dan oleh karena adanya syahwat inilah, maka manusia berkehendak makan, berkehendak minum, dan berkehendak kawin. Di sini berpasangan. Yakni kawin, tuh kan baru dibilang. Kawin atau bersetubuh. Begitulah keadaan jisim. Setiap bergerak atau diam, kehendaknya dan keinginannya hanyalah yang tersebut itu saja. Yang saya bilang tadi, hardolin, dahar, modol, ulin. Makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin. Kalau manusia cuma makan, minum, kawin, makan, minum, kawin. Apa bedanya sama hewan? Yang bedakan itu ya ibadah. Hewan gak ibadah, kita ibadah. Baru tuh naik kita ke alam malakut.
Adapun alam malakut itu alam malaikat, habis ya. Atau yang terjadi ruh daripadanya, ruhaniyah. Maka dia itu sebenarnya alam akal. Tidak ada syahwat. Nah, kalau orang selalu berakal, mikir, syahwatnya hilang. Ya. Saya kadang-kadang merhatiin Cak Rohim tuh, Cak Rohim. Ini kayaknya berpikir mulu kayak filosof ya. Kayaknya beliau murid Sokrates dan Aristoteles sama Plato gitu. Mikir mulu. Ini kayak syahwatnya udah hilang nih ya kan. Mikirin angkringan ya kan. Gimana angkringan banyak, untungnya gede kan. Jadi syahwatnya hilang gitu loh. Udah jangan berhubungan dulu. Gue mulai mikirin nih angkringan gedenya ini untung gede gimana nih gitu kan. Ya tanya orang yang sering mikir mulu, syahwatnya hilang. Tanya aja Bos Anung nih, kalau mikirin masalah, mikirin kasus, hilang syahwat. Kasusnya belum kelar. Sampai-sampai makan udah hilang, lapar nggak ada. Bener. Kita nih kalau lagi mikirin anak kita hilang, lapar hilang, makan nggak ada kepikiran makan, lapar. Padahal sebelah perutnya lapar tapi hilang karena mikirin anak belum pulang. Tuh, wih deh Bang Hendro. Ini ketiduran apa habis maghrib? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Oh, yang ambil baterai lupa. Ya. Jadi orang kalau mikir mulu, ya, itu syahwatnya bisa hilang. Makanya orang yang fokus ke pekerjaan, depan laptop, deadline, itu syahwat hilang. Bininya udah nyolek, Pah, malam Jumat, Pah. Nanti dulu lah, tanggung deadline nih. Sampai subuh deadline, bininya diantepin aja. Dalam hatinya kata bininya, lama-lama gue banting nih laptop ya kan. Gue dicuekin nih gitu. Lu mentingin laptop, yang pacar lu laptop apa gitu. Dalam hati jawaban gitu. Ya. Itu siapa yang deadline itu? Ya. Gak apa-apa, itu kan untuk belajar. Kalau kita mikir bener, syahwat akan hilang. Karena kita fokus sama deadline, pekerjaan. Makanya orang yang mikir pekerjaan mulu, syahwatnya jarang datang. Ya. Ya kecuali dia di depan laptop, dia buka film, baru tuh syahwatnya puyeng dia. Aduh, sange gue nih, puyeng nih. Gue nonton apa nih, sange datang gitu ya. Tapi kalau fokus ke pekerjaan nggak ada syahwat, nggak ada syahwat. Orang fokus ke skripsi, ya S2 tesis, S3 disertasi, itu syahwatnya hilang. Kecuali hiburan buka-buka film ini. Udah, sange gue nih, puyeng gue sange gitu. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Yuk kita lanjutin. Tidak ada syahwat padanya. Pendeknya, dia bukan alam syahwat. Dan dia itulah sumber tempat menerima alam pengetahuan dan alam pengertian, pemahaman. Nah, ruhani itu untuk pemahaman ilmu. Maka kalau syahwat mengalahkan akal, jadilah kelakuan manusia itu tak ubahnya dengan hewan. Ya, kalau syahwat ngalahin akal, berarti dia tak ubahnya kayak hewan. Yang bisu, tak pandai berkata-kata. Bentuknya saja berlainan, tetapi isinya sama saja. Yaitu hidupnya untuk makan, minum, dan bersetubuh saja atau doang. Dan yang diutamakannya ialah johirnya saja, casingnya doang. Sedang batinnya adalah kosong daripada alam dan agama. Daripada ilmu dan agama. Mohon maaf, salah. Ilmu. Dan kalau akal mengalahkan syahwat, jadilah keadaan manusia itu sebagai malaikat. Mengutamakan ilmu dan pengertian. Kesucian batin lebih diutamakan prioritas daripada kesucian lahir, johir. Sebetulnya kedua-duanya alam itu mempunyai keperluan atau makanan yang sangat berlainan. Kalau makanan jasmani, perkedel, soto, mie, kerupuk, gorengan, kopi. Ya, nah itu makanan jasmani. Kalau makan rohani, ilmu, ngaji, maulid, jikiran, ratiban, tadarus, tilawatul Quran. Nah itu tuh. Itu makanan rohani. Makanya ada orang kalau lapar nih, saya lihat di kisah-kisah sahabat dan kisah-kisah wali, orang lapar penghafal Quran, baca Quran aja, diingatin. Ya Allah, saya lapar, saya baca Quran, mudah-mudahan dengan mukjizat
mu'jizatil mu'jizatul Quran. Ya, i'zazul Quran. Dengan mukjizat keagungan Quran, lapar saya hilang, dahaga saya hilang dengan barokah Quran. Dia baca Quran, hilang tuh lapar, hilang tuh haus dengan barokah Quran. Saking dia mau minum, apa yang diminum di tengah padang pasir. Dia mau makan, apa yang dimakan, bangkainya kagak ada. Tapi dia seorang penghafal Quran, dia baca Quran lah dengan barokah karomah Quran. Mudah-mudahan lapar saya hilang biiznillah dengan izin Allah. Dahaga saya hilang dengan izin Allah. Bi karomati wa barokati wa fadilati hazal Quran. Udah dia baca, hilang tuh. Sama kayak jam-jam. Orang di Mekah, Madinah, kalau lapar, nggak ada roti, minumnya air jam-jam. Karena nanti ketemu hadis, pernah ngaji dulu di dalam MHD, perkumpulan rindu surga, lagi di ruangan depan. Ada hadis saya ungkapkan, ma'ul jam-jam, air jam-jam itu, tergantung niatnya. Kalau dia lapar, dia minum, laparnya bisa hilang. Kalau dia niat untuk kepintaran, biar pinter dan cerdas, bisa jadi pinter cerdas. Jadi air jam-jam ngikutin niat manusia. Ustadz, saya niat minum jam biar kaya, ya insya Allah jadi kaya. Kaya manusia, kaya harta, kaya hati, insya Allah. Tergantung condongnya. Ya, jadi kita lanjutkan. Gitu. Ya, jadi makanan ada dua. Berlainan. Sangat berlainan. Jasmani, jisim, menghendaki benda-benda sebagai makanan. Tuh, ya. Seperti makanan, minuman, dan kesenangan tubuh. Happy-happy, nah itu jasmani. Sedang ruhaniah, ruh menghendaki ilmu pengetahuan. Makanya ada orang sering ngaji, ziarah mulu, ziarah, ngaji, ziarah. Itu dia ngedepanin sisi ruhaniah. Makanya biasa orang ngaji mulu, badannya kurus-kurus. Kenapa? Ngaji mulu, ngaji, zikir, malamnya tahajud, besoknya puasa kurus. Ibadah mulu, jadi wali udah, kurus. Tapi ada juga yang ngaji gemuk, ada. Habis ngaji dia makan 2 mangkok, 2 piring. Balas dendam dia, ya, gemuk lah. Ya. Kosim tambah gemuk itu, ya. Rambut sama bibirnya gemuk, ya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya, ocim. Kita lanjutin. 1, 2, 3. Ya. Sedang ruh menghendaki ilmu pengetahuan, pengertian, dan pemikiran yang jauh-jauh yang tidak bisa dicapai oleh jisim atau jasmani. Kedua alam itu dinamakan alam ruhani dan alam jasmani, itu baru. Yang satu memerlukan bantuan yang lainnya. Jasmani butuh rohani biar seimbang. Rohani juga butuh jasmani. Ya kita ngaji mulu tapi nggak pernah makan, kelaparan juga. Lama-lama sakit. Lu sih ngaji mulu nggak pernah makan. Ngopi mulu sama ngerokok sakit. Ya. Yang satu makan mulu nggak pernah ngaji. Lu sih gemuk, emang gemuk. Tapi lu mah pelor, nempel molor lu mah gitu. Badok mulu lu mah ya. Badok mulu, ya ngalebok mulu, ngaji kagak pernah. Sekali ngaji molor lu mah ya. Keberatan perut ya. Ya keberatan perut sama wetang gitu. Ya perut juga wetang gitu. Ya, gitu harus seimbang lah. Yang satu, kedua-duanya harus menjadi perhatian penting bagi setiap manusia yang ingin hidup beradab dan berkesopanan. Menjalankan adab kepada diri itu dapat kita bagi kepada 2 bagian besar. Pertama, berperangai dengan perangai yang utama. Yang kedua, menjaga jasmani dan ruhani dari larangan-larangan agama. Marilah kita terangkan lebih lanjut tiap-tiap bagian itu. Berperangai dengan perangai yang utama. 1, 2 lembar lagi ya. Jam 11. Sudahlah, tanggung. Gue bacain nih. Buat memperbaiki perangai supaya diri kita bisa berperangai dengan perangai-perangai yang utama dan mulia. Hendaknya keadaan batin itu diukur menurut keadaan lahir, johir. Atau ruh ditimbang dengan jasmani. Ruh ditimbang dengan jisim. Jisim atau badan manusia kasar mempunyai berbagai tabiat, tabiat.
seperti basah dan kering, dingin dan panas, buat mengusahakan supaya badan sehat, hendaknya dijaga supaya tiap-tiap tabiat itu jangan sampai melampaui dari batasnya. Yang dibilang jangan overdosis, makan kebanyakan jadi obesitas, kegemukan. Makan kesedikitan, sedikit mulu, jadi kekurusan, lama-lama kekerempengan, kan begitu, serba salah. Makanya sedang itu ya kalau kita makan, ya kalau emang kita lapar banget ya sepiring, nggak apa-apa, sepiring penuh. Nambah boleh kalau masih ada. Ya kalau nggak ada, lu nambah, ustadznya nggak makan ya disumpahin sama ustadznya. Ya gitu. Ya jadi harus nggak boleh overdosis. Yang dibilang sesuatu itu kalau berlebihan nggak bagus. Orang putih berlebihan jadi penyakit, keputihan, kan nggak enak. Keputihan. Orang hitam berlebihan, kehitaman nggak bagus juga. Jadi arang tinggal dibakar doang gitu, kehitaman gitu. Ya. Iya, jadi sesuatu berlebihan nggak bagus, bener. Ada batasnya. Seperti badan tidak boleh terlalu panas. Ya, terlalu panas juga sakit, terlalu dingin juga sakit. Sedang anget. Ya orang bilang 36,7, 36,9 sampai 37, berapa gitu ya. Batas sehat lah ya. Udah 38, 39, 40 mah panas itu. Wah, udah panas nih. Nggak boleh divaksin katanya. Terlalu panas atau terlalu dingin. Yang mana kedua-duanya itu bisa mendatangkan sakit yang akan berbahaya bagi keselamatan badannya. Maka dalam hal ini harus diatur sebaik-baiknya perkara makan dan minum. Jangan berlebihan makan, jangan berlebihan minum. Istirahat juga yang cukup. Tidur, bergerak, diam dan sebagainya harus diatur. Tidurnya berapa jam, istirahatnya berapa jam. Bergerak itu bekerjanya berapa jam. Kalau ente 24 jam bekerja mulu. Nganter mobil mulu 24 jam, bengap juga, nggak ngaji-ngaji, nggak sholat. Sholat mulu 24 jam, emang lu wali apa? Emang lu Syabdul Qadir apa ya kan? Ya lu bengap juga gitu kan. Ya dibilang harus ada tawazun, balancing. Balancing, theory of balance, yaitu keseimbangan, tawazun. Ya. Maka dalam hal ini harus diatur sebaik-baiknya perkara. Makan, minum, istirahat, tidur, bergerak, diam dan sebagainya. Di dalam perkara makan dan minum ada aturan tersendiri yang diterangkan dalam agama. Yang mana kalau orang jalankan dengan seksama akan aturan-aturannya itu, niscaya akan mendapatkan kesehatan badannya, sehat badannya, bahkan membawa ukuran dan juga akan membawa nanti dulu nih, bukan kurusan nih, bukan, membawa ukursan apa nih, dan membawa kesehatan, kewarasan, akalnya sehat, dan membawa kewarasan bagi seluruh dirinya. Ya waras, ini campur Jawa nih, waras, sehat, waras. Firman Allah Ta'ala Quran, wa kulu wasrobu walatusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan tusrif, jangan israf, berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tiada suka, tiada senang orang-orang yang berbuat lebih atau melampaui batas. Al-A'raf 31. Artinya, dan makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu melewati batas, overdosis. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Sabda Nabi SAW, hadis, ma mala'a adamiyun wi'aan sarron min batnihi bihasbi beni adama akalatun yukimna sulbahu fa inkana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Rawahu Ahmadu wa Tirmiziyu wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis ini riwayat Imam Ahmad
dan Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim. Artinya, tidak ada bejana yang dipenuhi oleh seseorang lebih jahat dari perutnya. Cukuplah bagi seorang beberapa makanan yang dapat memenuhkan tulang sulbinya. Tetapi jika ia merasa atau boleh tidak, tetapi jika ia merasa tak boleh tidak, maka boleh isi perutnya, yaitu sepertiga buat makanan. Isi perutnya sepertiga buat minuman, 2/3. Sisanya sepertiga lagi buat pernapasan. Itu yang sehat dari Nabi. Jadi kalau makan, sepertiga buat makanan, jangan banyak-banyak. Sepertiga buat minuman, sepertiga buat pernapasan. Kalau orang makannya banyak, 2/3, minumnya dikit, napasnya sesak. Orang minum mulu, makannya sepertiga, minumnya 2/3, perutnya kembung. Orang napas doang, 2/3, makan minum sepertiga, masuk angin, bener. Angin mulu yang dimakan. Kipas ngegeleger, ya kan, kipas mulu. Depannya kopi, masuk angin. Pulang-pulang dikerok sama bini, ya kan. Aduh, untung tuh angin berdiri, bukan duduk, ya kan. Kalau duduk hitam udah, ya. Berkata Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya, izam talaatil ma'idah na matil fikroh wa hasiratil hikmah wa qa'adatil a'do anil ibadah. Artinya, wahai anakku, Luqman ngingetin anaknya, apabila telah penuh perut besar, niscaya tidurlah pikiran. Kalau perutnya banyak, dia nggak mau mikir, pasti tidur. Tidurlah pikiran, nggak mau ngaji, mendingan di rumah, meluk bantal, setel AC, 20 derajat, 18 tidur dia. Apalagi 16, enak, dingin banget. Mengeluh, hikmah, kebijaksanaan. Ya kalau perutnya penuh, tidur pikiran. Hikmahnya mengeluh, ya artinya nggak dapat hikmah kebijaksanaan. Dan malas anggota badan daripada beribadah. Makanya orang yang gemuk banget, obesitas, untuk ibadah susah, ngaji males, ya. Mau keluar aja males, molor aja udah, badok mulu udah. Ya, sebagaimana terjadi pada anggota johir, lahir, begitu pula hendaknya dikiaskan, ya, dicontohkan pada sifat-sifat batin, dikiaskan, ya, dikiaskan tuh dikias. Yang utama seperti sifat sajaah, artinya berani. Ini adalah sifat utama kalau digunakan pada tempatnya dan menurut ukurannya, lebih-lebih kalau digunakan buat membela agama Allah, boleh, berani, sajaah. Tetapi kalau sifat tadi telah melampaui batas, maka sudah tidak dinamakan sajaah lagi. Kalau melampaui batas, beraninya jadi jawara udah. Dan sudah tidak baik lagi, dan namanya pun sudah berubah menjadi bukan sajaah, tahawur. Ya, kalau berani membela agama, nggak melampaui batas, namanya sajaah. Tapi kalau berlebihan jadi jawara nih, gue berani nih nginjek orang, jolimi orang, tahawur namanya. Gue lebih senang nyebutnya orang ngawur, namanya itu tahawur. Ya, ngawur loh. Ya, tahawur artinya kalap. Orang kalap itu pikirannya hilang, kayak orang kesurupan, kalap dia. Kalau saja masih kontrol, ada strategi, ada taktik, karena dia masih bermain akal, pikiran, dan perhitungan. Juga kalau kurang sifat saja itu, beraninya kurang dari saja itu, dari ukurannya, beraninya kurang, takut, maka berubah lagi namanya, yaitu menjadi jubun, ya. Ya, bukan jamban ini, jubun, ya, jubni. Ya, Allahumma inna na'udzubika minal jubni. Artinya penakut. Makanya Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung ya Allah dari sifat penakut.
Ya orang bilang jubun licik, tapi lebih enak penakut. Takut sama kegelapan, takut sama sundel bolong, takut sama kemiskinan, takut sama corona, takut sama suntikan gitu misalkan gitu. Berlindung, minta sama Allah perlindungan biar jadi berani. Contoh lainnya seperti sifat-sifat karom, artinya murah atau mulia. Murah hati, karom. Oh dia karom banget, karom deh, hatinya mulia. Dia al-kirom, Masya Allah. Kalau sifat ini lewat dari ukuran dan batasnya, maka berubah namanya menjadi israf. Israf itu berlebihan. Artinya boros atau melampaui batas. Dan kalau kurang dari ukuran dan batasnya, maka menjadi namanya bukhl. Bukhli. Apa bukhl? Artinya kikir atau pelit. Bukhil, bakhil. Ya. Begitulah segala sifat-sifat baik itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya pada ukuran dan batasnya supaya tetap menjadi baik. Jangan dilampaui, jangan dilebihkan, dan jangan pula dikurangi. Harus pas dosisnya dari batasnya, karena bisa berubah menjadi buruk. Ya, terakhir, menjaga jisim dan ruh dari larangan agama. Satu baris lagi nih, satu lembar. Ada manusia kepada dirinya, yaitu meneguh. Meneguh adalah mencegah dan menjaga anggota badannya dan jiwanya atau jasmani dan ruhaninya dijaga daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Anggota badannya harus dijaga daripada menampakkan aurat. Berarti untuk ini, laki dan perempuan. Melihatnya dan daripada berkata dusta, bohong, dan mendengarnya, hoak, dan sebagainya. Kemudian dibawanya supaya mengerjakan perintah-perintah agama. Dan batinnya juga harus dicegah, ya, diteguh, dicegah daripada segala yang dilarang oleh agama. Seperti sifat dengki, hasud, dendam, menyembunyikan kejahatan kepada manusia. Tetapi di atas kebatilan, menipu, ya tetap di atas kebatilan. Istiqomah dalam kebatilan dilarang. Kalau istiqomah dalam agama bagus, ibadah. Menipu dilarang. Mengecoh itu ya tipsani lah gitu. Memalsukan data dan lain sebagainya, dan lain-lainnya dari segala perkara yang akan menjadi tanggung jawab manusia di hadapan Allah dan pada sesamanya manusia. Kemudian dibawanya saya berlaku jujur, ikhlas, adil, dan sebagainya. Di bawah ini saya bawakan sebagian daripada adab-adab manusia kepada dirinya yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya salinkan ayat Al-Qur'an itu dari 5 surat di dalam Quran, yang mana sesudah diriwayatkan, ya ini kurang diriwayatkan, ya, dan diuraikan kali ya, yang mana sesudah diartikan lalu saya iringi dengan kesimpulan kandungan. Jangan kondangan, jangan ya. Orang nanti kondangan lagi ya. Kesimpulan kandungan isinya yang perlu perhatikan, yang perlu diperhatikan oleh setiap kita
sebagai adab manusia kepada dirinya. Tiap-tiap bagian itu saya beri nomor teratur. Wallahu alam bisawab. Dah, banyak lembarannya. Udah 11 lewat 15. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan makan-makan. Kasihan, makanan udah kedinginan. Sotonya kebanyakan. Ya, perkedelnya kelebihan. Kerupuknya kerempengan. Buhurnya kehabisan. Besok tinggal mesen lagi 40.000 COD. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Udah jelas lah ya. Ya, intinya kita punya dua sifat. Ruhaniyah kita namina bager, ya. Tong cager, ya. Bukan ente cager, ya. Bukan yang lahir, bukan yang kurung, tapi yang kuring. Nu bager, nu jero, nu kuring, ya itu dari pangeran, dari malakut tuh. Makanya sifat orang sering zikir, ngaji itu orang-orang ruhaniyah. Yang disebut orang-orang malaikat sebutannya. Kalau nanti belajar Jalaluddin Rumi, ada bahasa manusia malaikat, ada bahasa manusia Tuhan. Tapi ada juga manusia hewan. Manusia hewan itu manusia sifatnya seperti hewan. Atau manusia yang mengedepankan kehewanan. Ada yang manusia mengedepankan, mengutamakan kemalaikatan. Ada manusia yang mengedepankan, mengutamakan kemanusiaan. Ada manusia yang memanusiakan manusia. Ada manusia yang menjadikan kemalaikatan. Lahirnya manusia, dalamnya malaikat. Contoh, udah disakitin, masih ngasih hadiah. Kita bohongin, masih ngasih pinjaman. Dibohongin lagi, masih pinjaman. Ini kayaknya orang malaikat nih. Kalau manusia mah udah kesel sama gue nih. Gue bisa disantet nih gitu. Kayaknya hatinya, Masya Allah, mulia ini mah malaikat ini mah. Cuman jasadnya, cuman kan kita nggak bisa kayak gitu. Dibohongin, kita kasih. Disakitin, kita kasih. Kalau perlu, kita kasih lagi modal. Udah dibohongin, kan goblok lu namanya. Nanti ada belajar nanti. Janganlah jadi orang beriman masuk lubang 2 kali. Mananya kalau udah pernah ketipu, jangan ketipu lagi. Itu baru namanya manusia. Belajar dari masa lalu. Biarin dah. Kita dibohongin, kita kasih lagi. Ya kata orang, kayaknya dia nggak tahu ya gue dibohongin. Padahal dia tahu hatinya. Berarti dia nggak ikutin kata hati nurani. Padahal hati nurani itu sering ngasih kode. Misalkan nih, orang datang mau ngibulin. Biasanya hati ngasih tahu. Hati-hati bos. Hati-hati bos. Kenapa ini orang mau nipu gitu. Hati kecil kita kedengeran di kuping kadang-kadang. Tapi kita kadang-kadang nggak bisa ngelawan itu. Ada rasa nggak enak, apalagi sahabat sendiri dipinjemin. Padahal bener nanti pas ke depannya, tuh kan nggak balik di gua ya kan. Tuh kan dibawa kabur gua. Malah dia udah ngomong nih, kayaknya bentar lagi gua dibawa kabur nih gitu. Udah ada sir di batin, kedengeran di kuping sendiri. Kayaknya feeling gua nggak enak nih, duit gua bakal dibawa kabur nih. Tapi tetap minjemin. Tuh kan bener dibawa kabur tuh. Udah mau diapain? Tapi kita belajar tuh, bener kata nurani, tuh bener kata batin. Tuh bener kata malaikat tuh, bener kata ruhani. Karena kalau ruhani ini berasal dari malaikat. Malaikat dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibilang hati kecil. Makanya hati kecil suaranya kecil. Yang bisa denger cuma kuping sendiri. Saya juga belajar itu. Ini orang mau datang nih. Mau Habib, mau siapa ke rumah. Kadang-kadang tahu duluan di hati. Minta duit tuh. Minjem duit tuh gitu. Kadang-kadang saya sering sakalkin ke rumah. Baru naik. Kenapa sih mau minjem duit? Tahu aja lu gini. Ya muka lu kan muka pinjeman kok gitu aja. Muka lu muka pinjeman, baru datang aja muka lu. Pasti kayaknya bentar lagi ngomong nih. Bos minjem bos gitu. Ya nenek cepet nih merah nih udah. Lu bawa aja lah. Ya. Dan daripada lu minjem 200, nanti lu nyiksa mikirin, mendingan udah cepet bawa aja udah bawa aja. Puyeng gua. Daripada gua pikiran 200 enggak balik, mendingan udah cepet bawa udah. Jadi saya coba nyari bagaimana ikhlasnya kita gitu. Ya, walaupun sebenarnya bagi orang cepet berat juga. Kasih gocap aja berat, 20 aja berat itu. Kadang-kadang udahlah kalau sama temen sendiri gitu kadang-kadang. Udah nih lu bawa aja lah. Daripada gua minjemin 200 gua kepikiran, lu bahasa minjem utang, kemudian gua kasih cepet tapi gua lillahi ta'ala gitu. Lu mau bayar silakan, lu nggak bayar bodo amat, udah bodo amat. Ya di los aja udah. Daripada kepikiran di rumah, lumayan 2 lembar gitu. Ya, gitu.
Ya, kita kira ada pertanyaan? Pas ya? Alhamdulillah. Sim, Bobi nanya nggak? Andi? Ya. Pas. Nih, Kori nanya. Bagaimana bentuknya angin berdiri? Ya kalau angin duduk. Kita lagi nemuin angin lagi tiarap ya, makanya lu sering tiarap. Kalau tentara angin tiarap itu. Sering tiarap mulu tentara. Ya, kita kirim suratul Fatihah buat yang hadir. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, lahir batin, diberikan perubahan dengan masuknya tahun baru. Kita doakan saudara kita, baik yang di sini maupun di luar sana, baik rindu surga maupun majelis yang lainnya. Bila mana ada urusan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Yang lagi kesulitan diberikan kemudahan. Yang lagi ada masalah diberikan penyelesaian. Yang lagi nganggur dapat pekerjaan. Yang lagi sakit diberikan kesembuhan, yang kurang sehat diberikan kesehatan, yang udah sehat Allah tambahkan, yang kerja Allah berkahkan, yang berkah Allah naikkan. Mudah-mudahan rezeki kita halal berkah, melimpah ruah, niatin untuk bekal ibadah, mudah-mudahan jadi ahli sedekah, bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, bisa tawaf di depan Ka'bah, sa'i di Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bisa ziarah di kota suci Madinah, di makam baginda Rasulillah, Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdillah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fuana ya Karim, fa'fuana ya Rahim, irhamna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Hakimna ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi azamatil Fatihah wa bi safatil Fatihah ya farjal ham ya kasifal gham ya man li abdi yakfir wa yarham. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami ya Allah fi hadzal am, di tahun ini, fi hadis sanatul jadidah, amun jadidun, orang yang mendapatkan ampunanmu, maghfirah, mendapatkan rahmatmu, rahmatun, mendapatkan keluasan rezeki, wasiatun, mendapatkan barokatun, keberkahan, mendapatkan syahadatun, kebahagiaan, mendapatkan wikoyatun, perlindungan darimu ya Allah, mendapatkan tambahan ziyadatun, minal ilmi, daripada ilmu, minal rizki, daripada rizki, minal adabi, daripada adab-adab kesopanan, dan lain sebagainya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ya Allah antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa shalal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ya Allah, ya kasiran nawal wa ya daimal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya rajiqa ibadi ala kulli hal wa ya badi ambila misal wa ya baqiya bila jawal. Najina ya Allah minal kufri wad dalal bihaqqi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'an marhuman wa tafarrukan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami perpisahan yang mendapat ampunanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Allah, ya Azizu, ya Ghaffar, ya Sattaru, ya Qahar, ya Jabbaru, ya Qadir, ya mujibu, ya mujibu, ya mujib, ya mujibad da'awat, ya kafiyal muhimmat, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya dafi'al baliyat, ya dafi'al baliyat, ya dafi'al baliyat, ya syafi'al amrad, ya syafi'al amrad, ya syafi'al amrad, ya mujibas sa'ilin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala jamil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, kurang lebih yang dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.